Shalom Jemaat GKT yang terkasih di dalam Tuhan dan dimanapun kita berada. Saya penginjil Jovial Tabu Bolon dari GKT Hosana Nirwana Surabaya mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama beribadah di dalam peribadahan online pada hari ini. Biarlah kita terus memuji nama Tuhan, biarlah kita terus memuliakan nama Tuhan di tengah keterbatasan yang ada. Kita patut bersyukur kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang begitu baik, Allah yang setia kepada kita. Mari kita bersama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menjaga kesehatan jasmani kita dengan kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Mencuci tangan, memakai masker, dan jika tidak ada kegiatan di luar rumah, tetaplah di dalam rumah. Dan ini adalah momen yang baik untuk kita boleh datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan adik-adik jemaat GKT dimanapun Anda berada. Kita memasuki bulan Oktober di mana kita akan memperingati bulan reformasi gereja. Di mana pada bulan reformasi gereja ini kita memiliki kesatuan hati untuk berfokus pada Kristus, berfokus pada iman, berfokus pada anugerah Allah, dan berfokus pada firman-Nya, sehingga kita dapat memuliakan nama-Nya. Mari sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami undang Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Solus Christus, hanya kepada Kristus. Tuhan Allah telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus. Marilah kita beribadah dengan sikap penyembahan. Dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita memuji karena anugerah-Nya yang berkelimpahan. Mari kita memuji Dia selalu dan mari kita bersandar pada Tuhan. Hanya Yesus patut dipuji. Sorakan
6 ayat 2 sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jemaat dipersilahkan duduk. Sola fide, hanya karena iman. Saat ini, mari kita memandang iman kita yang berpusat kepada domba Allah yang memberikan anugerah bagi setiap kita. Ia telah mati untuk kita manusia yang berdosa. Mari kita sadari akan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Mari kita menaikkan pujian, imanku memandang. Saya akan memberikan waktu sejenak untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami menyerahkan doa ini ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Sola Gratia, hanya karena anugerah. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Amin. Terpujilah Tuhan Allah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19 yang berbunyi, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah dipersilahkan duduk kembali. Sola Scriptura, hanya firman Allah. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kita memiliki hati yang rindu haus akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan merupakan sumber terang jalan bagi setiap kita. Firman Tuhan terang jalan. Air
Kami undang Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih, bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah jauh dari kami, Engkau yang selalu dekat dengan kami. Kami sungguh bersyukur dalam perjalanan yang kami lalui, Engkau selalu setia bersama dengan kami. Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang terjadi, setiap hal yang boleh kami alami selama ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami boleh berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan boleh menolong di dalam kondisi yang mungkin kurang begitu baik, setiap pergumulan yang mereka hadapi di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Kami mengingat mereka di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan boleh berikan jalan keluar, dan kami juga berdoa mengingat untuk setiap jemaat yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau boleh menolong dan Engkau yang boleh memberikan yang terbaik kepada mereka. Menyerahkan juga ya Tuhan pada saat ini untuk keluarga daripada setiap jemaat. Kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan tetap menolong mereka. Biarlah kasih, kesetiaan, keharmonisan itu boleh ada di tengah-tengah keluarga, dan setiap keluarga pun boleh mengerti arti kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga pada saat ini ya Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang saat ini sedang terbaring lemah. Tuhan, kami berdoa bersama-sama pada hari ini, kiranya Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang boleh menyembuhkan. Karena kami percaya bahwa ketika kami berdoa, Tuhan pasti akan mendengar doa kami. Walaupun di tengah kesehatan yang kurang begitu baik, kondisi fisik yang lemah, tetapi iman mereka tetap kuat hanya di dalam Kristus Yesus. Menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Kami mengingat di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, mungkin banyak pro dan kontra yang terjadi, tapi kami terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong bangsa ini melalui para pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri maupun jajarannya. Menyerahkan juga ya Tuhan untuk pemerintahan pusat maupun di daerah. Tuhan boleh menolong mereka di dalam memimpin bangsa ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan satu tujuan untuk mensejahterakan penduduk rakyat Indonesia ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya bahwa di tengah keterbatasan yang ada saat ini, Tuhan terus memberikan kami sukacita surgawi untuk kami terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Menyerahkan untuk setiap hal yang terjadi, apapun itu yang ada di depan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom, jemaat GKT dimanapun jemaat berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang akan terus memperteguh iman setiap kita, bahkan mendorong kita bertumbuh terus di dalam Kristus dan firman Allah sebagai dasar yang teguh. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita, membuka hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur bersama seluruh jemaat GKT yang ada di berbagai tempat yang pada saat ini boleh membuka hati, menyiapkan diri untuk beribadah dan diberkati, diteguhkan, ditegur, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bimbing kami semua supaya memahami firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, kuduskan dan layakkan supaya firman Tuhan disampaikan dengan jelas dan benar. Terima kasih Bapa di surga, kuasai hati dan pikiran kami, beri kerendahan hati seorang murid sehingga kami mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan, serta kami mau taat seperti seorang hamba yang mau taat dan melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana setiap kita growing in faith journey, atau kita bertumbuh di dalam perjalanan iman. Bertumbuh dalam perjalanan iman. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya bacakan bagi kita semua. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Satu bagian lagi dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Iman mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Menjadi fokus kita ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih kita mau melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya tentu tidak lepas dari kata yang saya sebutkan baru, yaitu percaya atau beriman. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada satu bagian yang sangat penting yang tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita, yaitu iman.
Memang benar kalau kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata, di antara ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terlebih besar adalah kasih. Tetapi praktek kita untuk punya pengharapan dan iman itu sampai saat Kristus datang yang kedua kali. Kasih kita wujudkan kepada Tuhan dan kepada sesama itu terjadi dan kita wujudkan ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Kita menyatakan bahwa kita mengasihi Allah. Dan kapan kita menuruti perintah-perintah Allah, kapan kita mempraktekkannya, dan kapan itu dapat dirasakan oleh orang-orang, oleh manusia di sekitar kita yang representatif sebagai Allah yang menerimanya. Bukankah Kristus menyamakan dirinya ketika seseorang memberikan pakaian, minuman, kehangatan, perlindungan kepada orang yang paling lemah sekalipun, itu sama artinya memberi kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal pokok yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, pada saat hari ini adalah berkenaan dengan iman. Berkenaan dengan iman. Jadi bagaimana setiap kita bisa growing in faith journey atau kehidupan kita sendiri sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus sebenarnya adalah suatu perjalanan iman. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Hidup Kristen adalah kehidupan yang karena dan oleh iman kepada Allah di dalam Kristus. Kalau kita baca Roma pasal 1 ayat yang ke-16 tadi, Injil adalah kekuatan Allah, dan ayat 17 berkata bahkan ditutup dengan satu kalimat pamungkas, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk pasal 2 ayat 4 juga berkata demikian. Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38. Lalu apa itu iman? Apa itu iman? Kita bertanya-tanya, apa iman? Jadi iman itu bukan sekedar percaya. Tapi iman itu menggambarkan bahwa kita benar-benar mempunyai satu keyakinan yang kokoh akan Allah yang tidak kelihatan tetapi kita percaya. Itu iman. Dan definisi yang paling jelas adalah ketika kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan atau yang kita percayai, yang kita inginkan, kita rindukan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana mungkin bisa terbukti padahal kita tidak lihat? Itulah iman, ya. Nah, ada orang menerjemahkannya seperti ini, ya. Dikatakan bahwa now faith is confidence in what we hope for, an assurance about what we do not see. Jadi assurance, ada assurance, ada jaminan, ada asuransi dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman adalah suatu pemberian dari Allah dan bukan berasal dari diri kita. Jadi sebenarnya ketika saudara dan saya mau percaya kepada Allah, jauh sekali di dalam hati kita, Allah sudah menempatkan yang disebut the seed of faith atau benih iman atau semen fide. Ada benih iman, benih ilahi untuk percaya kepada Dia yang tidak kelihatan. Percaya. Jadi itu bukan kehebatan kita, bukan kuat gagah kita. Efesus pasal 2 ayat 8-9 dan 2 Petrus 1 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita beriman untuk beroleh keselamatan. Kita beriman untuk percaya. Ibrani pasal 11 ayat 6 bagian B, ayat 6 berkata bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Dan kita harus tahu, harus percaya bahwa Allah itu ada dan Ia memberi upah kepada orang yang bersungguh hati mencari Dia. Itulah iman. Dan daftar bagaimana seseorang itu beriman kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 11 secara detail. Nama demi nama, tokoh demi tokoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip-prinsip kita bisa bertumbuh terus menerus di dalam perjalanan iman kita. Kita bertumbuh.
Ada beberapa prinsip yang wajib ada dalam kehidupan kita yang sungguh mau menyadari bahwa kita ini mau growing in faith journey. Kita mau bertumbuh di dalam perjalanan iman. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah iman. Kita harus punya iman untuk keselamatan dan tujuan hidup. Punya iman untuk keselamatan dan tujuan hidup. Mengapa? Kita harus punya iman untuk tujuan keselamatan dan hidup. Karena kalau kita berpikir bahwa kita bisa beriman, itu adalah pemberian Allah. Bukan berarti bahwa kita ini begitu pasifnya sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi benar-benar seperti yang saya katakan tadi, kita diberi benih iman. Kita diberi benih iman. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan memimpin kepada iman. Dalam hal ini, kata iman yang pertama itu bicara tentang memimpin kepada iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Kristus, iman kepada keselamatan. Yang kedua itu memimpin kepada kehidupan beriman atau tujuan hidup itu sendiri. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang punya kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang punya Injil itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman tidak saja bicara bagaimana kita menjadi percaya, tapi juga terkait erat dengan tujuan hidup itu sendiri. Kita beriman untuk beroleh jaminan keselamatan, dan iman atas jaminan pemeliharaan Tuhan itu menghidupi iman keselamatan yang kita miliki. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Roma pasal 1 ayat 16 tadi, ini dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah, bukan untuk siapa-siapa saja, tetapi untuk semua orang yang percaya akan Injil yang menyelamatkan itu. Jadi tidak dibatasi oleh status sosial, suku bangsa, ras dan golongan, tetapi berbicara apakah dia punya faith, dia punya iman. Yang percaya Allah itu menyelamatkan, Injil itu menyelamatkan, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Walaupun dia belum melihat, dia tidak merasakannya, belum merasakannya, tapi dia percaya. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi betapa pentingnya ketika kita mendengar. Kita lihat Bartolomeus, dia mendengar nama Yesus. Dia berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia percaya. Ketika Sakius mendengar ada nama Yesus, dia ingin tahu seperti apakah, orang apakah Yesus itu. Ketika Yesus berkata, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus menyapa dia. Dia belum mengalami sesuatu hal, tapi Yesus menyapa dia. Yesus melawat dia. Dan itu terjadi, ada satu kontak di mana dia percaya. Dan perubahan itu terjadi. Itulah iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang memimpin kepada keselamatan. Keselamatan pertobatan. Ketika seseorang mengalami satu titik balik, dia mengalami satu pertobatan, dia percaya aku orang berdosa dan aku butuh diselamatkan. Aku percaya Kristus menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan itu adalah anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Iman itu terus berjalan terus. Iman itu terus bergerak. Iman itu aktif. Bukan iman yang pasif. Seperti kalau kita baca Mazmur 84 ayat 8. Digambarkan orang-orang yang bersiara. Orang yang mau ke rumah Allah. Mereka berjalan makin lama makin cepat. Mereka berjalan makin lama makin cepat. Itu sebab digambarkan seperti satu nyanyian. Itu adalah crescendo. Ya, dari kecil terus membesar. Begitu cepat dia bergerak. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa kerinduan akan Allah membuat seseorang terus bertumbuh, membuat seseorang terus berlomba-lomba, bergerak dan aktif. Orang bisa menjalani kehidupan keberimannannya itu di dalam anugerah Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja. Jadi prinsip yang pertama,
menggambarkan bahwa iman itu adalah apa? Iman bagi keselamatan. Iman, kita beriman pada keselamatan. Kita beriman kepada tujuan hidup itu sendiri. Tapi untuk bisa punya komitmen yang total atau totally commitment, itu kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Karena itu saya senang dengan satu nyanyian pendek, satu nyanyian kontemporer. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Untuk percaya, untuk punya iman, untuk bisa taat, itu perlu anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari iman, memimpin kepada iman, itu suatu perjalanan. Itu satu tahap demi tahap, step by step, yang menyatakan bahwa setiap kita mengalami pergumulan, ada juang, ada pergumulan, ada pertandingan, ada tantangan, dan juga ada naik turun lembah di dalam kehidupan kita. Untuk sungguh mengalami proses bagaimana iman kita bertumbuh, bagaimana kita bertumbuh dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita perhatikan bahwa kita bisa bertumbuh, itu adalah satu tahapan demi tahapan yang perlu kita alami. Dan itu kita dapatkan lewat asupan gizi yang tidak berhenti, yaitu pendengaran akan firman. Yaitu asupan dari firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan tanpa iman, tidak seorang pun atau tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu punya iman kepada keselamatan. Kita punya iman kepada Injil. Yang kedua, iman untuk percaya dan mempercayai Allah. Percaya saja itu mungkin bisa believe, tetapi kita percaya dan mempercayai Dia, itulah trust. Dan di dalamnya diikuti dengan obey atau ketaatan. Kita percaya akan Allah dan firman-Nya. Kita percaya pada Injil-Nya yang menyelamatkan kita. Kita percaya Allah yang memperkenalkan dirinya, Allah yang bereksistensi. Kita percayakan kehadirannya walaupun kita belum pernah melihat Dia. Kita percaya akan kasih-Nya, akan kuasa-Nya, akan kesanggupan-Nya, akan sifat-sifat-Nya, akan keadilan-Nya, akan belas kasihan-Nya, akan kepedulian-Nya, akan keprihatinannya dan kerinduannya untuk menjangkau, untuk menyelamatkan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa keperjalanan hidup kita percaya dan mempercayai Allah itu butuh waktu benar. Tidak bisa terjadi serta-merta. Kita percaya Kristus bertobat 10 tahun yang lalu dan sampai hari ini kita tetap kedapatan beriman. Puji Tuhan kalau demikian. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, kadangkala kita tidak percaya kepada Dia. Kita lebih mengandalkan akal kita, kita lebih mengandalkan gelar kita lebih mengandalkan harta kekayaan kita. Ketika kita kejepit, ketika kita terpuruk, pada saat itu kita baru berkata, ya aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip orang yang growing in faith journey adalah kita punya iman untuk percaya dan mempercayai Dia. Percaya dan mempercayai berarti kita mau mempercayakan seluruh hidup kita, seantero diri kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan kita, apapun itu, sakit penyakit dan pergumulan kita, bahkan di masa pandemi ini, kita mau percaya dan mempercayai Dia. Apakah kita punya perjalanan iman? Kalau ditelusuri, itu tetap ada, konstan, terus kuat, meskipun ada di lembah,
Meskipun mungkin ada di gunung yang tinggi. Meskipun mungkin diserang bertubi-tubi. Meskipun mungkin mengalami pergumulan bahkan keterpurukan, kerugian di sana sini. Apakah kita tetap percaya? Mempercayai Allah dan firman-Nya. Pemazmur berkata dalam Mazmur 46, waktu aku takut aku percaya. Percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Aku tidak takut, ku percaya kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman berarti kita percaya. Iman berarti kita mempercayai Dia. Iman berarti kita percaya meskipun belum melihat. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dan kepada murid-murid, kepada kita semua. Yang berbahagialah setiap kita yang percaya walaupun tidak melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 juga kita percaya. Dan iman kita itu bukan pada apa yang kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ini adalah prinsip yang ketiga. Kita percaya meskipun kita belum melihat. Kita percaya untuk kita mau taat. Kita mau taat walaupun kita belum lihat. Kita tidak mengerti. Ya, ada satu nyanyian yang dikarang oleh Ibu Penginjil Elisafan Gunawan. Yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 38. Ada satu bagian dalam syairnya berkata, saat ku taat kau buatku mengerti. Jadi ketika itu Tuhan, aku mau datang kepadamu, aku mau berserah penuh, aku mau percaya kehendakmu itu yang terbaik. Walaupun aku belum mengerti. Tadi ada banyak orang percaya, orang Kristen yang ingin mengerti dulu baru taat. Ingin tahu dulu baru kita mau percaya, baru kita mau taat. Mempercayai Allah walaupun kita belum lihat. Mempercayai Dia dan mempercayai firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita merenung kembali, Nuh belum melihat kesudahan daripada air bah itu. Tapi dia percaya kepada Allah yang berfirman kepadanya. Dan dia melakukan apa yang Allah firmankan kepadanya dengan taat. Abraham disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu kemana itu. Bagaimana nanti? Dia meninggalkan rumah, keluarga dan leluhurnya. Tanpa dia mengerti, tapi dia taat. Itulah iman. Itulah perjalanan iman. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun pertolongannya belum nampak? Bahkan seolah-olah tidak ada pertolongan. Bukankah ini kenyataan hidup sehari-hari? Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana setiap kita dalam perjalanan iman kita terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kita harus punya satu keyakinan yang kuat. Bahwa iman pasti menang. Injil Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4 dan 5 saya bacakan sekali lagi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa sih kekuatan kita untuk mengalahkan dunia? Harta? Kekuatan fisik? Kekuatan angkatan perang? Kekuatan jabatan? Kekuatan apa yang kita punyai? Inilah yang mengalahkan dunia. Inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya Dia itu adalah saudara dan saya, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Injil kekuatan Allah, Yesus adalah Injil yang menyelamatkan. Ketika kita percaya yang sedemikian itu, berarti dalam perjalanan iman kita, itu benar-benar kita bertumbuh di dalam Dia. Kita bertumbuh dengan satu keyakinan bahwa iman pasti menang. Karena itu orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 tadi. Yang memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu bukan berarti saudara dan saya yang benar itu tidak pernah salah. Tidak pernah berbuat dosa. Tapi kita adalah orang yang dibenarkan. Kita adalah orang percaya. Alkitab berkata berbahagialah orang benar yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang benar. Diberkati orang yang takut akan Tuhan. Bukan karena kita tidak pernah berbuat salah.
Tapi orang benar dalam Mazmur, sejumlah Mazmur itu berbicara tentang orang percaya. Diberkatilah orang benar. Diberkatilah orang benar. Keturunan orang benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam pergumulan Nabi Habakuk. Kalau kita baca kitab Habakuk, kita akan temukan. Dia berbicara, dia berteriak kelaliman, kekejaman, ketidakadilan, bahkan keterpurukan. Tapi di dalam pasal 2 ayat 4 dia berkata, orang percaya itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Dan satu nyanyian iman, nyanyian sukacita iman di dalam Habakuk pasal 3, 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, pohon zaitun tidak ada, dan segala-galanya tidak ada. Tapi aku akan beria-ria di dalam Allah. Aku akan bersorak-sorai. Allahku Tuhanku itulah kekuatanku. Allah Tuhanku itulah keselamatanku. Itulah nyanyian iman. Itulah nyanyian iman. Keyakinan, keadaan belum berubah. Pandemi belum berakhir. Vaksin COVID belum ditemukan. Tetapi kita punya keyakinan bahwa kita beriman pasti menang. Sekalipun maafkan. Tuhan izinkan sakit penyakit mendera. Pergumulan, kekurangan, kerugian, kesulitan finansial. Bahkan maafkan keluarga yang dipanggil Tuhan. Itu bukan berarti saudara dan saya yang tetap beriman, tetap percaya kepada Kristus, saudara kalah. Tidak sama sekali. Itu tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 7 ayat 9 bagian B. Sangat menarik bagian ini berkata, Yesaya pasal 7 ayat 9 bagian B. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya, yang hatinya percaya, yang tetap teguh di dalam iman. Dan orang itu, orang yang ketika dia berdiri teguh, ketika dia berdiri tegak, maka dia tidak akan goyah. Tapi jika kau tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Terjemahan lain berkata, if your faith does not remain firm, then you will not remain secure. Kamu tidak akan kuat, kamu tidak akan berdiri teguh, kamu bukan apa-apa. Ketika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Yesaya 7 ayat 9 bagian B. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi yang digambarkan dalam mungkin beberapa waktu yang lalu, terlalu kecil mungkin gambarnya. Tapi bagaimana digambarkan ada seorang yang dalam perjalanannya, dia akan menyeberang ke satu tempat, tapi itu ada jurang yang sangat dalam. Kemudian berkata, Lord help me. Lalu ada suara yang berkata, jump, lompat. Lord help me. Tuhan bilang lompat. Hah, lompat? Tuhan yang benar. Ini jarak dari satu tempat ini ke tebing yang satu itu begitu jauh. Yes, jump, disuruh lompat. Ketaatan, iman memberanikan dia untuk lompat. Ketika dia lompat, begitu ya, lompat. Ternyata ada pijakan di tengah-tengah. Di antara tebing atas dan juga jurang di bawah. Mungkin perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita tidak seperti gambaran ini. Mungkin ketika kita lompat kita jatuh mungkin. Tapi percayalah, sekalipun Tuhan izinkan kita jatuh. Firman Tuhan berkata Mazmur 37 ayat 5. Ayat 37 ayat 23, 22, 23 bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mungkin gambaran iman kita, perjalanan iman kita bisa kita gambarkan seperti ini. Mungkin ada perjalanan yang mulus. Itu bagian gambar atas. 2 gambar atas itu adalah daerah asal saya. Jadi daerah yang satu gambar itu adalah di daerah Malimbu. Kemudian di dekat Bukit Malimbu dan Pantai Malimbu. Kemudian satu lagi daerah perjalanan ke Sembalun. Perjalanan Pusuk. Berkelok-kelok dan juga mungkin tidak seheboh kelok 9 ya. Mungkin juga kita ada di lembah. Mungkin ada di dalam jalan-jalan yang terjal. Bagaimanapun kondisi perjalanan iman kita.
Percayalah, Tuhan Yesus mengingat setiap kita. Dan dia berkata di dalam Lukas 18 ayat 8, jika ia datang kedua kalinya, adakah ia dapati iman di bumi ini? Prinsip yang terakhir tadi berkata bahwa iman pasti menang. Iman pasti menang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun kadang-kadang iman kita sudah semakin redup oleh karena beratnya tekanan hidup, percayalah, iman pasti menang. Iman pasti menang. Bapak Pendeta Yusuf Gunawan seringkali menggambarkan kehidupan orang Kristen, orang percaya adalah happy ending. Happy end. Bahwa tokohnya atau lakonnya itu pasti menang. Babak belur, tapi pasti menang. Mungkin ini tidak sempurna menggambarkan perjalanan iman kita. Iman kita hancur-hancuran gitu terlebih dahulu. Kemudian kita pasti akan muncul sebagai superhero. Bukan begitu. Tapi iman itu pasti menang. Iman kita dalam Kristus tidak akan pernah Tuhan permalukan. Bukankah kalau kita baca surat Roma pasal 4 menggambarkan bagaimana Abraham punya iman. Dan dia dibenarkan oleh iman. Dan di dalamnya digambarkan betapapun tidak memungkinkan untuk percaya, untuk berharap. Tetapi ayat yang Roma pasal 4 ayat 20, 21, 22 digambarkan bagaimana Abraham tetap percaya, tetap beriman. Karena itu di dalam PPR 262 berkata, imanlah beri menang, imanlah beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Jadi iman pasti menang. Saudara, saya punya iman di dalam Kristus yang berdasar pada firman Allah sebagai dasarnya yang teguh. Dasar kebenaran, dasar kita berpijak untuk beriman dan berharap. Jika Tuhan datang kedua kali, adakah ia dapati iman di bumi ini? Adakah ia dapati saudara saya tetap beriman? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami. Dan kami boleh melihat keselamatan di dalam Engkau dengan mata iman kami. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menerima Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan karena jasa-jasa kami, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kami, tetapi karena anugerah keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Dan biarlah kami punya prinsip-prinsip iman yang terus bertumbuh dalam perjalanan iman kami. Kami percaya kepada Allah, kepada Kristus, kepada Roh Kudus. Kami percaya Injil yang menyelamatkan kami. Kami percaya dan mempercayai Allah dalam seluruh kehidupan kami dan firman-Nya yang adalah ya dan amin. Kami percaya, kami punya iman yang mau taat walaupun kami tidak paham, walaupun kami tidak mengerti, walaupun kami tidak tahu. Kapan ini akan berakhir pergumulan kami, tapi kami mau taat. Tolonglah kami. Yakinkan kami bagaimanapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan dunia ini, iman kami adalah iman yang pasti menang. Karena Kristus yang telah mengalahkan dunia. Dan kami yang percaya di dalam Kristus, kami diberikan kuasa untuk mengalahkan segala kelemahan, segala kuasa-kuasa jahat, segala tipu daya tipu muslihat iblis. Kan iman kami adalah iman yang menang. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Roh Kudus terjemahkan lebih luas dan lebih lengkap, sehingga hidup kami terus bertumbuh dalam perjalanan iman, mengiring Kristus sampai Engkau dapati kami tetap beriman pada saat Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Kita bersyukur karena kita sudah diberkati oleh firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan. Adapun tata cara persembahan sudah diberikan oleh masing-masing gereja. Mari kita menaikkan pujian, ku persembahkan tubuhku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami menaikkan syukur kepadamu pada hari ini. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami mohon berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk memuliakan nama-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sang
Jemaat GKT yang dikasihi Tuhan, saya membaca sekali lagi firman Tuhan Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbahagialah setiap kita yang memelihara iman dan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, perjalanan iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus dan firman-Nya. Mari kita akhiri ibadah dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah dipersilahkan untuk duduk. Silakan mengambil saat teduh, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.